Caraka, hoki, shooting, masuk. Alhamdulillah. Yes. Menang 1-0 atas Suriah U20, begini hitung-hitungan Timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final Piala Asia U20 2023. Kemenangan penting berhasil diraih tim nasional, Timnas Indonesia U20 atas Suriah U20 dengan skor tipis 1-0 di matchday kedua grup A Piala Asia U20 2023, pada Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023, malam WIB. Berkat kemenangan tersebut, peluang Timnas Indonesia U20 untuk lolos dari fase grup dan lanjut ke babak perempat final masih terbuka. Lantas bagaimana hitung-hitungannya agar Timnas Indonesia U20 bisa lolos ke babak perempat final tersebut? Perlu diketahui, hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup yang berhak untuk lolos ke perempat final. Sejauh ini, Timnas Indonesia U20 bertengger di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin dan memiliki selisih -1. Hasil itu berdasarkan Timnas Indonesia U20 yang gagal meraih poin di laga perdana usai tumbang 0-2 dari Irak U20. Lalu di matchday kedua pasukan Shin Tae-yong berhasil menang 1-0 atas Suriah U20 berkat gol Hoki Caraka pada menit 35. Kini lawan terakhir yang harus dihadapi Timnas Indonesia U20 adalah Uzbekistan U20 pada Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023. Bila melihat klasemen sementara grup A tersebut, maka Timnas Indonesia U20 masih memiliki 2 cara. Cara pertama adalah Timnas Indonesia U20 harus menang saat melawan Uzbekistan U20 di laga pamungkas nanti. Andai menang, maka total poin Timnas Indonesia U20 akan menjadi 6. Masalahnya, Uzbekistan dan Irak juga bisa meraih 6 poin di akhir fase grup. Kondisi itu tercipta andai Uzbekistan menang atas Irak dan Irak U20 mampu menumbangkan Suriah di laga pamungkas nanti. Jika itu terjadi, maka akan dibuat turnamen mini yang diikuti oleh 3 negara yang sama-sama memiliki 6 poin tersebut. Head-to-head akan menjadi penentuan siapa yang akan bertengger di peringkat 2 teratas. Kabar buruknya, head-to-head Timnas Indonesia U20 dengan Irak jelas sudah kalah. PSSI gelontorkan bonus kemenangan atas Suriah. Manajer Timnas Indonesia U20 Endry Irawan menjanjikan bonus kepada para pemain jika berhasil mencapai target yang sudah diberikan. Bonus ini diharapkan bisa menjadi penambah semangat pemain Timnas Indonesia U20 mengalahkan Timnas Suriah U20. Ungkapan sang manajer dibagikan PSSI di akun YouTube resmi mereka, ketika manajer Timnas Indonesia U20 mengunjungi para pemain setelah selesai berlatih. Endry Irawan juga menekankan hal-hal yang tidak boleh dilakukan pemain Timnas Indonesia U20 di lapangan. Bonus ya, kata Endry Irawan yang juga berstatus sebagai anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI di kanal YouTube PSSI. Disambut senyum bahagia para pemain Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 vs Suriah, Garuda Muda unggul 1-0. Tashkent, Timnas Indonesia U20 unggul 1-0 atas Suriah di babak pertama pada laga Piala Asia U20 2023. Gol Garuda Muda lahir dari aksi Hoki Caraka. Timnas Indonesia melawan Suriah pada laga kedua fase grup Piala Asia U20 2023 di Lokomotif Stadium, Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023, kedua tim masih sama-sama terlalu terburu-buru dalam membangun serangan di awal babak pertama. Tak ada ancaman yang lahir di 15 menit pertama. Buntu, Kakang Rudianto mencoba lewat sepakan jarak jauh pada menit ke-20. Namun, usahanya masih jauh dari sasaran. Beberapa saat kemudian,
Suriah merespon dari tembakan mendatar Mustafa Abdulatif, Dava Fasya masih bisa mengamankan bola. Pada menit ke-22, Zaki Ashraf menusuk dari sisi kanan kotak penalti, sepakannya belum berbuah hasil karena hanya menerpa sisi luar jaring Suriah. Dava Fasya hampir saja membuat kesalahan yang membahayakan gawang Indonesia di menit ke-31. Tangkapannya saat menyerobot umpan silang terlepas. Untungnya, Dava cepat bereaksi dengan langsung mengamankan bola yang liar. Gol Indonesia bisa memecah kebuntuan di menit ke-34. Hugo Samir melepas umpan panjang menuju Hoki Caraka dalam serangan balik cepat. Hoki menusuk ke depan kotak penalti lalu melepas sepakan melengkung ke kanan gawang Suriah. Bangunan serangan Indonesia lebih mengalir selepas gol. Umpan-umpan pendek mulai ditunjukkan. Donitri Pamungkas punya kesempatan di menit ke-43 kala menanduk bola kiriman tendangan bebas. Sundulannya tapi masih tepat di pelukan Maxim Saraf. Dava Fasya membuat penyelamatan gemilang di menit akhir. Ia bisa menepis tembakan dari Elias Safar. Salah satu pihak, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Suriah pada matchday kedua grup A Piala Asia U20 2023. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Lokomotif Tashkent, Uzbekistan, Sabtu, 4/3 malam WIB. Pada matchday pertama, kedua tim sama-sama menelan kekalahan. Timnas Indonesia U20 dipermak Irak 0-2, sementara Suriah takluk 0-2 dari Uzbekistan. Oleh karenanya, pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong memprediksi Suriah akan menyerang total saat bentrok dengan timnya. Juru taktik asal Korea Selatan ini pun meminta kepada pasukannya untuk waspada, karena Suriah juga kalah di pertandingan pertama melawan Uzbekistan, jadi lebih akan cenderung menyerang melawan Indonesia, ujar Shin Tae-yong, Jumat 3/3. Jadi dengan penyerangan lawan, kami harus lebih baik, apalagi kami tak boleh lakukan kesalahan sendiri, katanya menambahkan. Sebanyak 4 pemain keturunan Indonesia yang dipanggil Timnas Belanda U20, Justin Hubner dipanggil Timnas Belanda U20, batal bela Timnas Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Kabar buruk datang dari proyek naturalisasi Timnas Indonesia U20, Justin Hubner dikabarkan telah dipanggil untuk memperkuat Timnas Belanda U20 untuk menjalani laga uji coba kontra Prancis U20. Kabar yang pertama kali disampaikan akun Instagram @footballtalenesia itu memunculkan pertanyaan besar terkait kelangsungan proses naturalisasi Justin Hubner yang diproyeksikan membela skuad Garuda Nusantara di Piala Dunia U20 2023.